Anda ini bagi saya apa? Sampahnya Islam. Bisa-bisa Anda ceramah begitu dengan gaya. Ada satu kiai NU begitu? Nggak ada. Malu dikit Anda. Jangan Anda jual agama, pamer dengan Ferrari Anda. Anda kan cuma mau cari amplop. Emang kalau ceramah seperti Anda itu banyak yang ngasih amplop. Kenapa? Maksiat itu lebih banyak datang duit. Sekalipun bertopeng agama. Saya nggak melihat ada konsistensi dalam ceramah Anda sama ini. Anda dulu ngatakan mengutuk orang ke gereja, di saat Anies Anda diem. Anda mengutuk orang pakai namanya, di saat Anies pakai Yohanes diem. Jangan-jangan Anda, boleh dong saya curiga, Anda dikasih duit sama Anies. Jadi Anda ini sudah pedagang agama. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Lagi-lagi di sini saya akan share bagaimana kemarahan, ya, bagaimana kemarahan yang diluapkan oleh seorang Habib Kribo untuk seorang Abdul Somad. Dia katakan bahwa menurut Habib Kribo ini, Abdul Somad ini adalah seperti sampah. Saya pikir ini benar-benar marah, teman-teman. Ini marah besar. Dan saya pikir memang pantas seorang Habib Kribo menyampaikan kemarahannya. Karena kenapa? Demi menjaga yang namanya toleransi. Bagaimana kelanjutannya, teman-teman? Yuk, mari kita terus ikutin lewat video Habib Kribo teruntuk Ustadz Abdul Somad. Kita lihat bersama. Yang bayar, Anda bisa atur Tuhan lah. Ya, seperti yang lainnya. Banyak hal lah. Anda bilang jangan nyanyi, Anda nyanyi. Anda jangan ulang tahun, Anda ulang tahun. Cobalah Anda lihat ke belakang omongan Anda. Kalau emang Anda beragama yang benar, Anda akan konsisten. Ada satu perkataan orang bilang apa? Kalau mau lihat kepribadian Anda itu konsisten benar apa enggak? Omongan Anda yang 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu apa? Sama apa enggak? Sama. Ya, kalau sejalan berarti Anda konsisten. Kalau enggak apa? Anda primplan, enggak beda seperti bunglon. Jangan Anda begitu. Sadar diri Anda lah. Jadi Anda lihat piagam Madinah. Pernah Nabi mengusir orang Yahudi yang ke situ? Nah, pernah suatu saat Nabi lewat ada gereja lagi ibadah, Nabi turun menghargai. Dan dalam piagam Madinah apa? Nabi buat komitmen, apabila ada orang bangun gereja, Anda bantu, kalau perlu jangan utang. Lah, Pak Somad, Nabi ini bukan untuk urusan umat Islam aja. Nabi mengayomi semua agama. Nah, itu dia ya. Kalau ada fatwa, seharusnya ada fatwa Nabi. Kalau emang membangun gereja itu kesesatan, Nabi akan berfatwa. Karena pada saat itu ada gereja. Ada umat Yahudi. Ada Sabiin. Anda nih bawa ngaca sedikit Pak Somad, lama-lama. Anda dielulukan orang, tapi Anda lupa diri. Dan saya pastikan Pak Somad, orang yang dekat kepada Anda, yang menggonggong Anda, pasti orang awam. Karena orang awam itu paling bisa digoblok-goblokin, membela Ustadz Somad. Benar. Saya bicara gini, saya cukup marah kok. Dengan konteks Anda ini terakhir ini, saya bilang apa? Ini Anda sudah melampaui batas. Anda sudah keluar dari thariqah Rasulullah. Belum ketemu saya ulama seperti Anda. Dari dulu sampai sekarang. Apalagi katanya pendidikan Mesir. Belum ketemu saya alumni Mesir seperti Anda. Ini serampangan Anda. Anda menyakitin kaum Kristen. Saya juga sakit. Kenapa? Saya bayangkan, kalau diri saya sebagai Kristen, makanya Pak Somad, sebelum Anda tuh ngomong, coba bayangin itu diri Anda yang digitukan. Usahakan apa? Kalau Anda tuh berbicara, jangan menyakitin orang lain. Kenapa? Anda juga nggak mau disakiti. Ini Anda dengan gaya serampangan, bergaya Ustadz. Saya lama-lama juga bingung, kok ini orang dijadiin Ustadz. Seperti di Indonesia yang paling pintar sekarang dia. Padahal baru anak kemarin sore. Dan saya pastikan Pak Somad ini beragama nggak pakai akal. Wah, ya teman-teman. Saya coba lihat dulu ya. Dikatakan bahwa kalau Anda melakukan sesuatu, coba bayangkan kalau yang Anda lakukan itu ya dilakukan kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda? Ya kan? Artinya begini, bahwa firman Tuhan berkata bahwa apa yang ingin Anda diperlakukan oleh orang lain, maka lakukanlah terlebih dahulu itu kepada mereka. Ya, artinya apa?
Artinya kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita terlebih dahulu menghargai orang lain. Kalau kita mau diperhatikan oleh orang lain, kita harus terlebih dahulu memperhatikan orang lain. Kalau kita tidak mau dijelek-jelekan, kalau kita tidak mau dihina oleh orang lain, maka kita juga jangan pernah menjelek-jelekan dan menghina orang lain terlebih dahulu. Karena itu akan sakit pastinya. Ya, tapi saya nggak ngerti teman-teman ya, apakah Somad bisa berpikir seperti begitu? Dia pernah berpikir nggak, kalau saya lakukan ini sakit nggak? Bisa mereka terima apa enggak? Bagaimana kalau apa yang saya lakukan ini justru mereka yang lakukan terhadap saya? Bagaimana perasaan saya? Saya nggak ngerti apakah otaknya dipakai apa enggak gitu. Ini saya juga kurang ngerti teman-teman ya. Sungguh-sungguh memang Ustadz Abdul Somad ini. Tapi bagi saya, oke lah, kita tetap mengasihi Ustadz Abdul Somad. Tapi yang kita mau sampaikan di sini seharusnya Abdul Somad harus ya mengoreksi diri terlebih dahulu. Ya, melihat ke belakang apa yang pernah Anda ucapkan, apakah itu baik atau tidak. Benar bahwa kemarahan dari seorang Habib Kribo ini tentu saja memang bagi saya adalah hal yang wajar untuk disampaikan oleh beliau. Oke, mari kita teruskan teman-teman sampai selesai saja. Ini dia. Islamnya baru Islam kulit. Makanya isinya ceramahnya apa? Permusuhan. Jadi gini deh, saya bilang Pak Somad, Islamnya baru sampai pantai aja lah. Ngecek-ngecek mana. Dia belum pernah menyelam ke Islam. Nah, lalu orang kalau di pantai kan ngacak orang terus. Makanya ikan nggak mau ke pantai, diganggu orang. Coba kalau Pak Somad nyelam, saya yakin apa? Anda belum menyelam ke Islam. Anda ini cuma datang asik aja, dipertuhankan. Dari Anda, orang banyak mencaci maki Islam. Seperti Paul Zhang. Semua orang yang mencaci maki Islam, yang menghinakan Nabi Muhammad, itu sebab Anda. Anda akan bertanggung jawab sampai mati. Nah, banyak orang menjadikan sejarah itu sebagai sumber pemahaman agama. Padahal sejarah bukanlah agama. Dan sejarah bukanlah guru agama. Apa sih agama itu? Ya kalau di Injil itu, ikutin aturan Injil. Jangan sampai sejarah ingin merubah Injil. Begitupun juga Islam. Apa sih Islam kalau Anda mau beragama? Ya ikutin Al-Quran. Bagi saya sejarah itu nggak penting. Sejarah itu pasti apa? Nggak bisa diartikan kebenarannya mutlak, nggak mungkin. Karena apa? Suatu peristiwa yang kita nggak pernah ada. Makanya dalam agama apapun terjadi persepsi peributan apa? Hanya di seputar sejarah aja. Padahal buang itu sejarah. Sejarah bukan guru agama. Seorang Kristen apa? Taatin Injil sudah. Lah, agama Kristen itu ya Injil tadi itu. Begitupun Islam apa? Ya itu Al-Quran. Jadi nggak usah sejarah. Sampai kadang-kadang ada perbedaan sejarah, bunuh-bunuhan. Ngapain sih? Saya itu cuma hanya berharap apa? Nggak usah satu sama lain tuh menjelekkan agama lain. Ya. Akhirnya apa? Kalau kita sibuk ngurusin agama lain, akhirnya apa? Kita lupa dengan ajaran agama yang kita yakinin sendiri. Ya. Yang orang Islam sibuk kayak Somad ini, ribet omong tiap hari ngurusin agama lain. Anda nih pantas cocoknya Somad ini apa? Tinggal di hutan. Tidak ada yang beragama, jadi Anda bergaul sama gajah, sama macan itu. Wow. Jadi Anda nggak usah ngurusin masjid sama gereja sudah. Ya, inilah Somad. Saya bicara gini bukan saya tanpa ilmu. Saya siap dihadapkan Pak Somad. Saya akan luruskan pandangan dia. Pertama apa? Perlu direvisi dalam benak Anda Pak Somad. Jangan suka memandang orang Kristen itu kafir. Ada satu ayat mengatakan, barang siapa mengikuti ajaran Kristen, Taurat atau Injil kafir. Oh, Anda mau katakan itu Injilnya beda semua. Saya bilang tadi, kesucian kitab suci itu ada di sisi Tuhan, sekalipun Al-Quran. Orang menganggap Al-Quran ini benar semua. Bentar. Tapi tidak ada yang bisa mewakili Al-Quran. Ini cuma persepsi aja. Jadi pokoknya Taurat, Injil, dan Al-Quran itu ada di sisi Tuhan kebenarannya. Bukan di sisi manusia. Jadi yang saya minta apa? Nggak usah yang Islam menghina Injil. Sampai ada tuduhan saya itu capek kok. Katanya dibilang Injilnya palsu atau apa. Sudahlah, nggak usah ngurusin. Kok saya bingung orang beragama. Yang Muslim nih. Ngapain sih terus ngikutin? Biarin yang Kristen dengan mengikuti Injilnya. Dan agama itu bukan hanya ada di kitab. Allah sudah kasih agama di lubuk jiwa manusia. Sudah dikasih fitrah. Jadi tanpa orang mengenal agama, tanpa orang nggak kenal Nabi, orang masih bisa berlaku baik. Karena kebaikan itu sudah disimpan sama Tuhan di fitrah tadi itu. Hentikanlah. Mau ngatakan itu kitab nggak bener. Mau Anda mengatakan Al-Quran itu benar, tapi belum tentu pemahaman Anda tentang Al-Quran apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun kitab-kitab yang lain. Saya akan tutup perkataan saya ini cuma satu. Oke.
Para rasul itu datang untuk membawa damai dan kasih. Padahal semua agama itu mengajarkan perdamaian. Tapi saya sulit menemukan orang beragama itu untuk berdamai. Maunya apa? Saling bermusuhan. Dan yang lucu apa? Orang beragama saja sibuk ngurusin agama lain. Sudahlah, hentikan. Kita baik-baik aja lah. Buat apa Anda ngaku beragama, Setuju. tapi perilaku Anda jahat, keji, Ya. atau suka menghinakan orang. Atau seperti tadi, seperti Somad merasa suci, dengan gaya ceramahnya oleng-oleng. Saya nggak lihat tadi, seperti maaf loh, saya nggak lihat dia sebagai ustadz tuh. Maaf, itu seperti saya bilang apa? Ya gaya-gayanya, kalau mau dibilang iblis lah sudah. Tidak sepantasnya orang dapat gelar ustadz besar gitu, kok menghina. Itu aja mungkin. Saya minta Pak Somad, Anda mulai sekarang dakwah Anda yang tenang aja lah. Ya, Anda nggak usah ngurusin agama lain, urusin umat Islam aja. Dan Anda benahin diri Anda juga, Anda belum termasuk umat Islam yang benar. Jadi perlu apa? Merenung, introspeksi lah. Anda dakwah kepada umat Islam aja yang baik-baik aja lah. Amin. Supaya dia beramal soleh, jangan korupsi. Itu aja. Nggak usah Anda ngurusin agama yang lain. Insya Allah mungkin Anda selamat. Dan Anda perlu belajar lagi Pak Somad. Islam Anda masih jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa teman-teman ya. Saya mau katakan bahwa sebagai orang beragama, sebagai orang yang meyakini adanya Tuhan, pencipta alam semesta ini, kita jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang yang lain. Kita jangan pernah menganggap bahwa agama kita lebih benar daripada agama yang lain. Satu hal yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengasihi Allah pencipta alam semesta dan bagaimana kita mengasihi orang yang lain yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita bukanlah musuh kita. Apapun agamanya, apapun suku, dan apapun bahasanya. Selama dia adalah manusia yang adalah ciptaan Allah, ada di sekitar Anda. Apapun yang dia lakukan, yang baik kita harus hargai. Yang tidak baik, kita jangan pernah menghina, apalagi menjelekkan dan sebagainya. Tetapi mari kita memberikan saran kritik yang membangun. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ini sebenarnya bukanlah untuk memojokkan seorang Ustadz Abdul Somad. Tapi saya mau katakan, isi hati daripada Habib Kribo ini dia luapkan dengan satu tujuan, agar Ustadz Abdul Somad seperti di bagian terakhir boleh menjadi ustadz yang menyampaikan ceramah yang lebih bermanfaat kepada umat-umat Islam yang lain. Demikian juga dengan para hamba Tuhan, pendeta. Kita jangan juga pernah merasa hebat dari mereka-mereka. Apa yang kita bahas hari ini, Ustadz Abdul Somad, ini adalah sebuah pembelajaran buat kita. Bahwa kita pun sebagai pemimpin agama Kristen, sebagai pendeta, sebagai romo, apapun jabatan kita di dalam agama kita, kita harus tetap berendah hati, mengasihi orang yang lain tanpa melihat agama mereka. Sekali lagi, kita ada di Indonesia. Kita rindu Indonesia ini menjadi negara yang damai, negara yang benar-benar ada sejahtera. Dan kalau ini terjadi teman-teman, maka berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Sekian saja untuk siang, sore, malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.